Jelang hadapi PSIS, Bojan Hoda apresiasi perjuangan timnas di round 3. Menurutnya pemain diaspora memberi dampak positif hingga melangkah ke round 3. Namun, ia juga kritik PSSI tentang pembinaan usia muda agar masa depan timnas lebih cerah. Inj detailnya. Optimisme ditunjukkan Nick Kuipers, inginkan 3 poin di kandang Maung. Sementara itu, Bojan ungkap posisi baru Hen Hen. Berikut ini ulasan selengkapnya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hoda, memuji penampilan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana skuad Garuda mampu menahan imbang 2 raksasa Asia, yakni Arab Saudi dan Australia. Seperti diketahui, timnas Indonesia mampu menahan imbang Arab Saudi dengan skor akhir 1-1. Kemudian, ketika berhadapan dengan Australia, Jai Idzes dan kawan-kawan bermain imbang tanpa gol. Menurut Bojan, hasil imbang ini merupakan pencapaian yang fantastis. Saat ini, timnas Indonesia mampu bersaing secara kompetitif di level Asia. Jadi tim ketika bermain melawan Arab Saudi mereka bisa mengimbanginya. Saat bermain melawan Australia juga mereka melakukannya. Yang mana Mei 10 tahun lalu itu seakan mustahil, kata Bojan. Pelatih asal Kroasia ini mengatakan cara PSSI mendatangkan beberapa pemain diaspora akhirnya membuahkan hasil. Kehadiran mereka memberikan dampak positif terhadap permainan tim. Jadi tentunya ini, apa yang dilakukan dengan memberikan paspor kepada beberapa pemain yang mempunyai darah Indonesia adalah hal yang bagus, terangnya. Namun, Bojan mengingatkan federasi untuk tidak lupa dengan pengembangan pemain muda sebagai regenerasi. Sebab, karir pemain diaspora di timnas tidak akan bertahan lama. Karena pemain-pemain diaspora ini dalam Mei 10 tahun lagi akan selesai. Jadi ketika pengembangan pemain mudanya bagus maka ada penerus di fase yang berikutnya, ungkapnya. Berita lainnya, pengakuan Nick Kuipers. Saya ingin menang dan clean sheet di depan Bobotoh. Persib akan menjamu PSIS Semarang pada laga pekan kelima Liga 1 di Stadion Sijalak Harupat, Minggu 15 September 2024. Nick Kuipers berharap Bobotoh memadati stadion untuk memberikan energi buat ia dan teman-temannya. Bek tengah asal Belanda ini mengatakan pertandingan besok adalah laga yang tidak mudah. Kehadiran supporter menjadi salah satu faktor untuk mengatasinya. PSIS lawan yang bagus, punya penguasaan bola. Tapi yang penting setelah imbang laga sebelumnya, kami besok main di Bandung dan saya harap Bobotoh datang mendukung, kata Nick. Persib menargetkan kemenangan dalam pertandingan besok malam. Sebagai pemain belakang, pemilik nomor punggung 2 tersebut akan berusaha tidak kebobolan. Kami juga ingin bisa clean sheet dan mencetak gol, mengakhiri laga dengan kemenangan, ungkapnya. Sementara itu, Bojan Hoda mengungkapkan alasan kenapa ia menempatkan Hen Hen Herdiana di posisi sayap kanan. Ternyata, alasan taktikal menjadi penyebab kenapa Bojan lebih memilih Hen Hen dibanding pemain lain yang berposisi asli sebagai sayap kanan. Ia menyebutkan bahwa dari hasil analisisa tim pelatih terhadap pola permainan PSM, sisi kiri mereka sangat berbahaya dengan seluruh gol yang dicetak oleh PSM bermula dari sisi kiri tersebut. Karena semua gol yang dicetak PSM di pekan-pekan awal datang dari sisi kiri mereka dan dari set piece. Ini yang membuat saya memasang Hen Hen dan Kakang untuk mencegah mereka. Jadi secara pertahanan kami bisa meminimalisir serangan mereka. Menjadi hanya 1-2 tendangan selama 90 menit. Jadi ini bagian yang bagus, terang Bojan menjelaskan. Ia lanjut menilai bahwa Hen Hen bermain cukup baik di laga kemarin. Hanya saja posisi final Persib sedikit bermasalah sehingga tidak dapat mencetak gol. Namun, Bojan optimis bahwa perlahan keganasan lini serang Persib akan kembali. Di gelandang juga bagus karena Hen Hen selalu bermain agresif di sana. Tentu saja di final kami masih kurang. Tapi perlahan saya percaya ini akan segera kembali, pungkasnya. Berita lainnya, jelang lawan PSIS Persib akan andalkan Dimas Drajat di lini depan. David Da Silva masih menjalani program pemulihan cedera otot aduktor bersama ahli fisioterapi Persib pada Jumat, 13 September 2024. Kondisi tersebut membuat sang top skor Liga musim lalu itu tidak memungkinkan tampil melawan PSIS akhir pekan ini.
Usai didera cedera dalam laga kontra Dewa United, DDS sebelumnya sudah melewatkan 2 pertandingan. Tanpa David da Silva, Maung Bandung tampak kesulitan membobol gawang Arema FC dan PSM Makassar. Pelatih Persib Bojan Hodak memberi sinyal bahwa sang striker andalan baru akan bisa kembali pada laga AFC Champions League 2 melawan Port FC, Kamis, 19 September 2024. Dia ada di sini tapi masih bersama fisioterapis. Saya tidak berpikir dia bisa main melawan Semarang tapi saya yakin dia bisa mulai kembali bermain melawan Port FC, kata Hodak. Hodak akan mengandalkan penyerang timnas Indonesia, Dimas Drajat, untuk tampil sejak menit pertama di laga melawan PSIS. Pada partai sebelumnya melawan PSM, Dimas Drajat bermain tak maksimal ketika masuk dari bangku cadangan. Ia baru saja tiba usai membela timnas Indonesia pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Australia, yang hanya berjarak 1 hari dengan duel PSM versus Persib. Dimas sebelumnya juga diketahui tidak berlatih bersama timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong karena mengalami cedera ringan. Kondisinya adalah kemarin bukan hanya tanpa David, tapi juga tanpa Dimas. Dimas bergabung bersama tim nasional dan dia tidak berlatih bersama tim nasional karena cedera, papar Hodak.